Ini langsung Keluar spek, siku kan. langsung spekernya sih. Kalau sekian terima kembali. Tidak terang gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil lebih jadi. Iya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah mushola At-Thaibah yang kami hormati, Bapak Ibu keluarga besar Ahlul Bait, pendek kata singkat ucapan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita baca tadi kedua dari surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Untuk apa gunanya? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Jadi rupanya hidup mati kita itu adalah alat untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Nanti di akhirat derajat kita itu diukur dari ketinggian amal, dari kebaikan amal, bukan dari pangkat, bukan dari ketenaran, bukan dari kecantikan, bukan dari apa-apa. Saya bersyukur dengan ayat ini. Kenapa? Untung yang diuji itu amal. Andaikan yang jadi alat ujian bukan siapa yang terbaik amalnya, tapi siapa yang paling kaya. Kalau siapa yang paling kaya, alayado harapan awak di nomor 1 sampai 10 akan masuk surga. Enggak kan? Nah, enggak mungkin tuh nomor berapa awak kiro-kiro itu akan masuk surga. Kalau siapa yang terbanyak hartanya. Nah, untung tidak itu. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau yang jadi ukurannya siapa yang tenar. Kalau siapa yang tenar, siapa yang diketahui, mungkin tak kita yang paling dulu masuk surga ada Pak. Kalau paling dulu di antara kita masuk surga, siapa yang tenar? Ustaz Maipin dan paling dulu. Ya kan? Iya sekarang. Iya. Ya sekarang. Kita nomor berapa besok untuk masuk surga itu. Nah, siapa lagi yang tenar itu? Ya udah banyak masuk medsos. Hah? Banyak. Medsos Itu itu. itu kalau itu Kontennya lah. kalau itu yang jadi alat ukur kan? Nah, tentu. Dan untung yang tak jadi alat ukur tuh siapa yang paling tinggi pangkatnya. Kalau siapa yang paling tinggi pangkatnya, siapa nak boleh. Jokowi. Untung tak itu. Untung tak itu Pak. Pak Fahmi nih. Iya. Untung tak jadi ukuran siapa yang paling cantik, siapa yang paling tampan. Kalau siapa yang paling cantik, paling tampan, siapa yang dulu masuk surga? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Nah, kalau di zaman awak ke siapa? Sarini. Nah, untung yang jadi ukuran itu siapa yang terbaik amalnya. Kalau yang terbaik amalnya, bisa ndak orang kaya? Bisa orang miskin? Bisa orang tenar? Bisa orang yang tersembunyi? Bisa orang pejabat tinggi? Bisa orang rakyat biasa? Nah, untung itu bisa ada harapan kita dulu masuk surga nanti. Tidak terbatas. Oleh karenanya, Lei ingin dulu masuk surga. Baik. Untuk itu harus amal kita amal yang terbaik. Supaya amal kita terbaik, ada beberapa yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah iman. Amalan kita itu harus berdasarkan iman.
Sehingga selalu ayatnya berbunyi innallazina amanu wa amilus sholihat. Ammal ladzina amanu wa amilus sholihat. Berapa banyak itu dalam Quran tuh? Iman dan amal soleh. Kenapa demikian? Kalau tidak dengan iman kita beramal, kita mudah riya. Kalau tidak dengan iman kita beramal, kita bisa kecewa. Kalau tidak dengan iman kita beramal, kita bisa putus asa, kita bisa bangga, bisa takbur dan lain sebagainya. Tapi kalau karena iman, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mudah putus asa. Maka kita tidak mudah bangga, ujub dan riya kalau dengan iman. Nah, untuk itu iman ini penting. Ini kekuatan ini. Untuk beramal perlu ada kekuatan. Kekuatannya itu adalah iman. Kalau tiba di oto itu yang jadi kekuatan ukurannya apa itu, Pak? CC kan? Bara CC-nya itu. Kalau tiba di listrik apa itu, Pak? Wattnya itu kan? Yang watt ampere 50, yang watt 900, yang watt 1300, itu beda kekuatannya itu. Kalau tiba di oto CC 1300, 1500, 2000, ada yang 2500, ada yang 3000. Nah, itu kalau yang dia itu lama nanya tinjau lawi dia itu. Kalau CC-nya tinggi itu. Tapi banyak loh. Ah, minyaknya Banyak. banyak. Dia pakai minyak. Habis itu kita ciptakan otonan pakai minyak. Listrik. Jadi iman yang jadi kekuatan. Amal yang terbaik itu yang pertama iman. Yang kedua, kalau ingin amal itu terbaik harus dengan ilmu. Yang kedua dengan ilmu. Oleh karenanya dengan iman hidup menjadi terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan akhlak hidup jadi indah. Jadi yang kedua adalah ilmu. Yang jadi persoalan sekarang, umat Islam di dalam beramal itu banyak tanpa ilmu. Cuma dengar-dengar dari orang saja. Oleh karenanya kalau kita beragama, ilmunya dari mana itu ilmunya itu? Ilmunya dari Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya kalau kita beragama itu sama dengan sekolah itu. Nah, jadi kalau anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas sampai sama ndak ilmunya itu? Sama ndak ilmunya itu? Ya. Bukan aku indah. Karenanya belajar. Cobalah kelas 1, kelas 2 kalau ndak beraja sampai kelas 5 itu ilmunya akan sama. Oleh karenanya diperlukan belajar. Nah, di mana umat Islam ini belajar? Nah, itu makanya umat Islam itu belajar harus di tempat ibadah, di masjid, di musola, belajar dia di situ. Dibaca Al-Quran, dibaca hadis itu, kita pakai ilmu. Nanti kalau ibadah tidak dengan ilmu, maka ibadah itu khawatir tidak sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Lah berapa itu, Pak? Lah 2. Yang ketiga, agar amal itu bagus, menjadi amal yang terbaik. Yang ketiga, dilaksanakan terus-menerus walaupun sedikit. Jadi dikatakan Allah lebih senang kepada amalan yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit daripada amalan yang dikerjakan sekali-sekali walaupun banyak. Sekali baca Quran 5 juz. Sudah itu 5 bulan tak ngaji. Tapi sekali ngaji setiap hari 2 rakaat atau 2 halaman tiap hari, itu lebih disukai oleh Allah yang terus-menerus itu walaupun sedikit daripada banyak tapi jarang. Nah, itu yang 3 macam itu insya Allah akan menjadikan amalan kita terbaik. Kita berharap dan bermohon kepada Allah semoga almarhumah ya, yang telah pergi mendahului kita dengan umur yang 71 itu
itu sudah lama dia untuk beramal, sudah melewati masa usia Rasulullah. Kita berdoa semoga amalannya termasuk amalan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita yang mengikutinya nanti pun ditakdirkan hendaknya amalan kita adalah amalan yang terbaik. Kemudian kepada alul bait, semoga tabah, sabar menghadapi musibah ini, karena bagaimanapun di satu sisi ajal itu adalah jalan hidup kita. Karena kita sudah hidup, sudah terlahir, ujungnya itu memang meninggal. Siapapun begitu. Cuma dulu kemudiannya saja yang berbeda. Ini kita ini kan kemeninggal juga ya, Bu? Iya. Ada 200 tahun lagi kan? Enggak. 100 tahun lagi? Enggak ya lah. 52? Enggak. Seminggu lagi? Bisa. Enggak bisa seminggu, sehari. Kan mencelik wajahnya memang lapo kan. Ya uzur. Lah calon sadonya kan. Kan itu tuh. Makanya sisa-sisa umur kita ini betul-betul kita pergunakan untuk memperbaiki amal. Baguskan iman, tambah ilmu, laksanakan amalan itu secara terus-menerus. Jangan sampai habis waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Jadikan semuanya itu menjadi ibadah. Dengan demikian, semoga almarhumah yang telah pergi mendahului kita mendapatkan janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah, di mana mendapatkan pahala yang besar. Kemudian ahlul bait diberikan pahala atas kesabaran dan ketabahan, dan senantiasalah mendoakannya. Begitupun kita yang hadir saat ini, mari kita jadikan ini pelajaran bahwa akhir dari semuanya adalah kematian. Tapi di balik kematian ada lagi kehidupan, dan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Persiapan kita dari sekarang dengan amal yang soleh. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hah? Mendoa. Kok awak lebih banyak ini kok. Ya. Kita minta ke orang tua kita untuk berdoa, yaitu ke Pak Rashid. Kita minta kepada beliau. Doa orang tua kok ada lo apanya kok. Kita persilakan ke Pak Rashid untuk berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma Awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lahum Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wasir Allahumma la tahrimna ajraha waghfir lana wa laha wa liuhalina lilladzina amanu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak Ibu yang kajian yang dimuliakan Allah. Demikianlah rangkaian kajian kita pada malam ini. Telah ditutup dengan doa. Saya pengacara, lebih kurangnya mohon maaf. Tuan Rumah tadi kasih Bapak, kita tidak boleh pulang dulu. Kita ada Al-Maidah. Ya Al-Maidah. Berarti gitu ah. Dari dapur tadi Al-Maidah ini ada sebentar. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.